Launching SPPG makanan bergizi gratis. Sosialisasi implementasi perizinan berusaha hingga apel kesiapsiagaan bencana. Pemberangkatan tim basket di ajang Pra-Porprov hingga pembukaan podium Swimming Cup 2025. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Aulia Maulida, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri upacara penyematan Wing Penerbang Kehormatan TNI Angkatan Udara kepada Panglima TNI dan KSAD di Lanut Iswahyudi sebagai bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah daerah. Di samping itu, dalam rapat dinas bersama pejabat OPD, camat, lurah, dan kepala sekolah, wali kota menekankan pentingnya inovasi, kerja tim, dan integritas. Kota Madiun juga bersiap menggelar event off-road nasional sebagai bagian dari agenda strategis daerah. Sementara itu, program makan bergizi gratis atau MBG terus diperluas dengan peresmian dapur sehat kedua di Kelurahan Banjarjo. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri upacara penyematan Wing Penerbang Kehormatan TNI Angkatan Udara kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kegiatan berlangsung dengan khidmat di Main Apron di Sops Lanut Iswahyudi, Jumat 11 April 2025. Penyematan Wing Penerbang Kehormatan ini menjadi simbol penghormatan dan sinergitas antara matra TNI dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Acara ini juga menjadi momentum penting bagi masyarakat karena memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan jajaran TNI. Wali Kota Maidi menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran strategis TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta kontribusinya dalam pembangunan daerah. Lebih lanjut, Wali Kota berharap agar Lanut Iswahyudi terus menjadi kebanggaan Madiun dan Indonesia serta mampu mencetak generasi penerus bangsa yang tangguh dan berjiwa patriotik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menggelar rapat dinas sekaligus pembinaan bagi para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota pada Senin 14 April dan dihadiri oleh jajaran pejabat organisasi perangkat daerah, camat, lurah hingga kepala sekolah. Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan progres 100 hari kerja serta sejumlah agenda penting yang akan digelar di Kota Madiun. Salah satunya adalah event off-road tingkat nasional yang berlangsung pada 28, 29, dan 31 April mendatang. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu juga menegaskan pentingnya kinerja kolektif dan inovasi dari seluruh OPD. Menurutnya, setiap elemen mulai dari asisten, kepala OPD, hingga staf harus bergerak aktif. OPD yang tidak cepat tanggap dan tidak memiliki inovasi tidak akan mendapatkan remunerasi penuh. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengingatkan kepada para kepala sekolah untuk menjaga integritas dan kebersihan lingkungan sekolah. Dengan semangat kebersamaan dan inovasi, Wali Kota berharap Kota Madiun dapat terus menjadi kota percontohan di tingkat nasional. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Madiun bertambah. Dapur sehat yang kedua itu berdiri di wilayah Kelurahan Banjarjo, tepatnya di Jalan Sedorol. Senin 14 April, Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama Dandim 0803 Madiun Letkol Kavaleri Widi Bayu Sudibyo, Ketua Yayasan Karya Indonesia Mas Dimpo Simamora, dan pimpinan OPD Pemkot Madiun hadir untuk meresmikan operasional dapur MBG tersebut. Berlangsung mulai pukul 7.30, Wali Kota tampak mengecek operasional dapur MBG. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun mengapresiasi pelaksanaan pengolahan MBG di SPPG tersebut. Untuk hari pertama operasional, SPPG Banjarjo menyediakan menu berisi nasi, semur ayam, capcay, tahu goreng, dan jeruk.
3.492 porsi itu dikirim ke 6 sekolah, yakni MIT Bakti Ibu, SMKN 3, SMPN 10, SD Islam Unggulan Sahabat, SDN Banjarrejo, dan TK Ihsaniyah Kota Madiun. Wali Kota pun berharap program MBG ini bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga sekitar. Apalagi banyak produsen makanan di sekitar SPPG, salah satunya sentra pembuatan tahu di Banjarrejo. Harapan kita bahwa greget ini jangan hanya dapurnya, tapi si dapur ini warga sekitarnya harus greget. Nanti akan kita umumkan. Tadi yang paling banyak ada tahunya, ada tempenya, ada buahnya, ada sayurnya. Apa yang akan bisa diambil lingkungan? Nah, lingkungan diajak bicara, tetapi standarnya harus mengikuti standar lembaga gizi. Semuanya yang bisa mengikuti nanti bisa kerjasama dengan dapur itu. Jadi jangan cari jauh-jauh dulu. Inilah yang nanti akan kita koordinasikan dengan Pak Dandim, dengan yayasan, sehingga tempat ini bermanfaat semuanya. Itu harapan Pak Presiden. Sementara itu, Ketua Yayasan Karya Indonesia Emas Dimpos Simamora selaku mitra SPPG Mandiri dari program MBG menuturkan bahwa pihaknya tidak hanya menyediakan dapur sehat di Kota Madiun, tapi juga sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Tujuannya untuk mensukseskan nawacita Presiden Prabowo Subianto serta memenuhi kebutuhan anak-anak agar proses pembelajaran semakin optimal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rencana Giat Matraman Overland Explore atau MOX 2025 terus dimatangkan. Audiensi pun kembali digelar di Balai Kota Sabtu 12 April. Audiensi dari perwakilan komunitas Jeep Sekarisidenan Madiun diterima langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Berbagai hal mengemuka dalam audiensi termasuk detail pelaksanaan kegiatan. MOX 2025 merupakan sebuah agenda otomotif lintas daerah yang bertujuan menjelajahi potensi alam dan destinasi wisata di wilayah Karisidenan Madiun. Jalannya audiensi semakin menarik lantaran turut hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Edi Suprianto. Mantan PJ Wali Kota Madiun ini pun hadir memberikan dukungan serta apresiasi akan kegiatan, khususnya terhadap semangat sinergi antar komunitas otomotif di kawasan Karisidenan Madiun. Wali Kota Madiun dalam sambutannya menyampaikan komitmen penuh pemerintah Kota Madiun dalam mendukung agenda tersebut, seperti dalam hal koordinasi lintas daerah dan lain sebagainya. Koordinator Matraman Overland Explore 2025, Sinyo Manik menjelaskan bahwa kegiatan ini akan melibatkan ratusan kendaraan 4x4 dari komunitas Jeep yang tersebar di wilayah Madiun Raya, di antaranya kota dan kabupaten Madiun, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi. Kegiatan ini direncanakan berlangsung pada akhir Mei 2025 dan diharapkan menjadi agenda tahunan yang membawa nama besar kawasan Karisidenan Madiun di kancah otomotif. Selain ekspedisi lintas alam dan spot-spot wisata, kegiatan juga akan disertai dengan lomba maupun hiburan. Adapun rute yang akan dilewati meliputi Kota Madiun, Kare, Ngebel, Sarangan, dan sekitarnya. Pemerintah Kota Madiun akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak panitia dan stakeholder terkait guna memastikan kelancaran pelaksanaan agenda ini, baik dari sisi teknis, keamanan, maupun kenyamanan seluruh peserta. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun terus berbenah menuju kota wisata unggulan dengan mendorong sertifikasi pelaku usaha pariwisata. Tak hanya itu, Pemkot juga tanggap terhadap isu sosial seperti penanganan salah satu ODGJ di Kota Madiun. Sementara itu, kesiapsiagaan terhadap bencana pun turut diperkuat melalui apel bersama petugas gabungan. Kota Madiun telah mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang. Daerah yang dulunya dianggap sebagai kota pensiunan, kini telah menjadi jujukan wisata yang menarik. Untuk itu, Pemkot Madiun berupaya agar konsep kota wisata ini bisa semakin optimal. Salah satunya dengan mengajak pelaku usaha pariwisata agar memenuhi sertifikasi pelayanan untuk dapat memberikan servis terbaik bagi pengunjung.
Hal ini seperti tampak pada kegiatan sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Madiun pada Rabu 16 April 2025 di Gedung Diklat Pemkot Madiun. Sekda Suko mengatakan bahwa Kota Madiun terus berproses menuju pembangunan yang lebih baik. Karena itu dirinya berharap upaya yang dilakukan Pemkot Madiun ini bisa dibarengi dengan partisipasi pelaku usaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan. Selain itu, melalui sosialisasi ini diharapkan pelaku usaha dapat memanfaatkan materi yang disampaikan narasumber sebagai pembelajaran untuk mengelola usaha pariwisata dengan optimal. Sementara itu, PLT Kepala DPMPTSP Kota Madiun, Ahsan Srihasto menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Harapannya ke depan pelaku usaha sektor pariwisata dapat memenuhi ketentuan legalitas melalui pemenuhan sertifikat standar usaha yang menjadi salah satu syarat wajib dalam sistem online single submission atau OSS. Pada hari ini kita pertemukan mereka dengan Dinas Budparpora Provinsi karena mereka yang akan menerbitkan izin melalui single submission di OSS itu. Memang ada sektor kepariwisataan yang diterbitkan langsung oleh Kota Madiun, itu di Budparpora kita. Ini tidak banyak pelanggaran di situ. Yang menengah ke atas juga belum ada pelanggaran sebenarnya, tapi untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penyimpangan dan untuk mengantisipasi juga manakala ada tumbuh investasi baru, kita hadirkan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi untuk memandu manakala dibutuhkan. Seperti itu, sehingga tidak ada deviasi, tidak ada penyimpangan di kemudian hari. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ harus mendapatkan penanganan yang tepat. Karenanya pemerintah Kota Madiun juga memberikan perhatian tersendiri bagi ODGJ di Kota Pendekar. Mulai dari penelusuran identitas serta keluarga, pemeriksaan kesehatan, hingga pengiriman ke rumah sakit jiwa untuk penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kota Madiun setidaknya mengirimkan 17 ODGJ ke RSJ Dr. Rajiman Wetiodiningrat Lawang, Kamis 10 April malam. Itu merupakan upaya untuk pemulihan penyintas gangguan jiwa melalui program Assertive Community Treatment atau ACT hasil kerjasama Pemkot Madiun dengan RSJ Lawang. Subkor Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial PPPA Kota Madiun, Dedi Hermawan menambahkan, program tersebut sudah berjalan sejak Desember 2023. Pihaknya sudah beberapa kali mengirimkan ODGJ ke RSJ Lawang. Sebanyak 17 ODGJ ini terjaring dari razia yang dilakukan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun. Kebanyakan terjaring pada Ramadan lalu. Dedi menyebut kebanyakan dari mereka pun datang dengan tanpa satu pun identitas. Setelah dinyatakan stabil, para klien akan menjalani perawatan intensif di RSJ Lawang selama 14 hingga 20 hari. Jika kondisi membaik, mereka akan dipulangkan kembali ke Kota Madiun untuk dikembalikan kepada keluarga. Sementara itu, Bima Prima Gayuda, salah seorang relawan menyebut pihaknya biasanya mendampingi hingga ke RSJ Lawang. Begitu juga setelah perawatan. Pihaknya pun juga mendampingi hingga sampai ke keluarga. Upaya ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dan relawan untuk penanganan ODGJ. Upaya tersebut penting sebagai dukungan bagi penyintas gangguan jiwa. Tidak hanya untuk pemulihan mereka, namun juga untuk mengembalikan harapan dan kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat. Pelayanan Assertive Community Treatment itu yang diprogramkan oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wetiodiningrat Lawang Malang, yang memang tujuannya untuk membantu masyarakat yang memiliki keluarga dengan kondisi penyintas jiwa itu akan mendapatkan pelayanan berupa pengobatan dan pemeriksaan secara gratis. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Kesiapsiagaan bencana perlu dilakukan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap potensi bencana harus terus ditingkatkan oleh pemerintah Kota Madiun guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi saat menggelar apel kesiapsiagaan bencana di Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun, Jumat 11 April. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Kota Pendekar. Adapun dalam apel kesiapsiagaan bencana diikuti oleh petugas gabungan yang terdiri dari Tagana, Dinas Perkim, TNI Polri, serta BPBD Kota Madiun. Agenda tersebut merupakan kegiatan berkala yang bertujuan untuk menanggulangi bencana secara efektif. Dengan adanya kesiapsiagaan ini, Wali Kota berharap seluruh petugas gabungan beserta masyarakat dapat bekerja sama dalam menghadapi bencana sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman di Kota Pendekar. Bencana tidak bisa kita rencanakan, semuanya harus siap. Siap 24 jam, ini kemanusiaan. Yang kita kedepankan keikhlasan. Insya Allah dengan keikhlasan yang kita kedepankan, tatkala ada bencana yang membahayakan manusia, maka jiwa kemanusiaan kita semuanya keluar. Bagaimana cara menolong, bagaimana cepat, bagaimana korban tidak ada, bagaimana yang dapurnya tidak bisa untuk masak, bagaimana bantuan akan kita salurkan, ini semuanya kita siapkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus mendukung perkembangan olahraga dengan memberangkatkan tim basket putra ke Pra-Porprov Jatim dan menghadiri pembukaan Podion Swimming Cup 2025 sebagai wujud komitmen membina atlet berprestasi yang membawa nama baik Kota Pendekar. Tim basket putra Kota Madiun resmi diberangkatkan menuju ajang Prapekan Olahraga Provinsi Pra-Porprov Jawa Timur di Surabaya, Senin 14 April malam. Pelepasan digelar di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Madiun dengan penuh semangat dan harapan tinggi terhadap pencapaian tim. Tim yang terdiri dari 12 atlet dan didampingi 4 orang ofisial tersebut dilepas oleh Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panonton. Ya, Wawali memang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia Perbasi Kota Madiun. Wawali juga menyampaikan pesan penting kepada seluruh anggota tim agar menjaga kesehatan, kekompakan, dan menjunjung tinggi nama baik Kota Madiun selama bertanding. Tim akan didampingi Eko Prasetyo yang juga menjabat sebagai bagian SDM Perbasi Kota Madiun. Di bawah arahannya, para pemain telah menjalani persiapan matang untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi ini. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan manajemen, tim basket putra Kota Madiun diharapkan mampu meraih hasil maksimal dan lolos ke ajang Porprov mendatang. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi terus menunjukkan dukungannya terhadap upaya penjaringan dan pengembangan atlet dari Kota Pendekar. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang nomor 1 di Kota Madiun itu dalam event Podion Swimming Cup 2025. Dalam kegiatan perlombaan yang diselenggarakan oleh CV Sana Sanu Berjaya di The North Eat and Fun Madiun tersebut, Wali Kota hadir pada opening ceremony untuk memberikan semangat kepada para peserta. Dengan berbagai dukungan dari Pemkot Madiun, Wali Kota berharap para atlet bisa fokus mengembangkan bakat minatnya hingga berprestasi di berbagai kejuaraan. Sementara itu, Podion Swimming Cup 2025 diikuti peserta dari kategori usia 4 tahun hingga 15 tahun, dengan jumlah total peserta mencapai 102 orang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini.
Nyambut Pak Panglima. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menerima audiensi pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Madiun Jumat 11 April. Audiensi yang berlangsung di Balai Kota Madiun ini sekaligus sarana silaturahmi Lebaran. Meski begitu, pertemuan juga syarat kolaborasi berbagai program demi kemajuan Kota Madiun ke depan. Seperti diketahui, BRI juga menjadi mitra pemerintah Kota Madiun. Tak heran, banyak program yang mungkin bisa dikolaborasikan untuk pembangunan daerah, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia SDM. Wali Kota Dr. Maidi menyebut berbagai keberhasilan pembangunan di Kota Madiun tentu tak terlepas peran semua pihak, tak terkecuali dari sektor perbankan yang berperan penting dalam penguatan ekonomi masyarakat. Karenanya, sinergi pemerintah dengan lembaga keuangan juga harus baik. Sinergi yang baik akan semakin memperkuat perekonomian serta turut mensukseskan program-program pemerintah daerah. Audiensi juga membahas terkait program pemerintah, mulai program makan bergizi gratis atau MBG pemerintah pusat, program pembangunan Kota Madiun, hingga pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan transparan. Melalui audiensi tersebut diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah Kota Madiun dan BRI, khususnya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta menciptakan Kota Madiun sebagai daerah yang maju mendunia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Menjelang pertemuan aspirasi para Lora dan Gus atau Asparagus Nasional yang akan berlangsung di Kota Madiun, Kiai Haji Agus Mustofa Izzuddin menggelar pertemuan dengan Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Sabtu 12 April. Dalam pertemuan ini, ulama yang akrab disapa Gus Sofa itu menyampaikan event Asparagus Nasional kepada Wali Kota. Asparagus Nasional akan berlangsung di Pondok Asuhan Gus Sofa, yaitu Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah. Tidak hanya para Lora dan Gus, acara ini juga akan dihadiri berbagai tokoh penting nasional. Untuk itu, Wali Kota pun menyambut baik kegiatan ini, serta siap menjadi tuan rumah bagi para tamu undangan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Undangan halal bihalal untuk Wali Kota Madiun Dr. Maidi terus berdatangan. Terbaru ada undangan halal bihalal dari keluarga besar Universitas Muhammadiyah Madiun atau UMAD. Kegiatan berlangsung khidmat di halaman UMAD Minggu 13 April. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengucapkan terima kasih sudah diundang dalam halal bihalal. Sebagai seorang muslim, saling memaafkan wajib hukumnya. Karenanya, Wali Kota meminta kepada seluruh keluarga besar umat atas kesalahan yang pernah dilakukan. Selain itu, Wali Kota Dr. Maidi juga mengapresiasi dan mendukung penuh Universitas Muhammadiyah Madiun. Keberadaan umat sudah banyak membantu pemerintah Kota Madiun dalam urusan fasilitas pendidikan. Apalagi, umat terus berkembang hingga seperti saat ini. Dunia pendidikan memang tidak bisa dikesampingkan. Karenanya, pendidikan juga menjadi prioritas Wali Kota dalam memimpin Kota Madiun, yakni Madiun Kota Pintar. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Peningkatan SDM penting agar masyarakat Kota Madiun tidak tertinggal. Wali Kota juga menyampaikan beberapa program kerja di Kota Madiun. Salah satunya program beasiswa mahasiswa. Saat ini sudah ada 1.000 mahasiswa yang mendapatkan program tersebut. 500 lainnya sudah wisuda. Program juga ditingkatkan untuk S2 dan S3. Harapannya bisa meningkatkan SDM di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi melakukan pemantauan langsung terhadap rencana pembangunan kandang kambing di kawasan Lapak Banjarjo Sabtu 12 April sore. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Madiun dalam mengembangkan potensi peternakan rakyat dan ketahanan pangan berbasis lokal. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Maidi menyampaikan bahwa program ini akan bekerja sama dengan tim peternak susu kambing dari Boyolali yang telah terbukti sukses. Lebih lanjut, dirinya mengatakan produk susu kambing memiliki banyak manfaat, tidak hanya
hanya secara ekonomi, namun juga dari sisi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Biaya produksi susu kambing pun lebih terjangkau dibanding susu sapi. Terlebih, mengingat produktivitas sapi menurun di daerah bersuhu panas seperti Madiun. Tidak hanya fokus pada peternakan, Wali Kota menyebutkan bahwa lahan yang tersedia akan dimanfaatkan untuk menanam cabai dan sayur guna mencukupi kebutuhan dapur sehat dan bergizi bagi masyarakat. Lebih jauh, program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi pensiunan yang masih berada di usia produktif. Harapan kita bahwa satu, kita mengurangi pengangguran. Pengangguran tidak ketara, orang yang sudah pensiun yang masih produktif itu bisa dikerjakan. Artinya dia bisa nanam, bisa hiburan, anak-anak ada yang mungkin yang sekarang baru lulus nanti bisa ikut di dapur, bisa ikut ngirim makanan, bisa ikut membersihkan dapur. Ini salah satunya bahwa tenaga kerja yang digunakan semakin banyak, semuanya adalah produk ekonomi. Jadi dengan adanya makanan gratis bergizi ini luar biasa. Ini pengangguran kita akan terserap ke situ. Anak-anak kita cerdas, semuanya gerak dan gerakannya dia itu sudah bisa nilai uang, nilai ekonomi. Jadi orang yang nanam cabenya sudah dibeli karena kebutuhan cabai banyak. Ini 2 dapur di sini, satu hari saya hitung itu belanjaan 64 juta sehari itu sehari, itu gerak terus. Maka masyarakat nanti akan gerak terus, uang itu masyarakat silahkan ambil apa yang dibutuhkan. Itu luar biasa itu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi beserta jajaran menghadiri salat Isya berjamaah dan acara halal bihalal bersama warga perumahan Merak Indah di Masjid Al-Muhajirin, Minggu malam 13 April. Acara ini berlangsung khidmat dan penuh kehangatan. Tak hanya wali kota, kegiatan juga dihadiri Wakil Wali Kota Madiun, Sekretaris Daerah beserta jajaran. Dalam sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh jamaah untuk terus menjaga kebersamaan dan menjalin kerukunan di tengah bermasyarakat. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga menekankan pentingnya untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Seperti giat sebelumnya, Wali Kota juga menyalurkan santunan, hal itu sebagai wujud kepedulian sosial. Wali Kota menyerahkan secara simbolis santunan berupa 10 paket sembako kepada anak-anak yatim piatu di sekitar lingkungan masjid. Bantuan tersebut disambut dengan rasa haru dan syukur oleh penerima. Acara kemudian dilanjutkan dengan tauziah oleh Ketua MUI Kota Madiun Miftahul Huda. Acara dilanjutkan ramah tamah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri acara halal bihalal yang diselenggarakan keluarga besar Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU Jabal Rahmah di Geraha Cendekia pada Minggu 13 April 2025. Acara yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi ajang silaturahmi antar alumni haji dan umroh serta bentuk syukur atas nikmat ibadah yang telah dijalankan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi mengapresiasi kekompakan dan semangat para alumni yang terus berperan aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan di Kota Madiun. Dirinya juga menyampaikan harapan agar semangat silaturahmi dan gotong royong yang tumbuh di lingkungan KBIHU bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas, sehingga iklim religius dan harmonis di Kota Madiun semakin kuat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Salah satu upaya penguatan mutu pendidikan di Kota Madiun adalah dengan meningkatkan fasilitas pembelajaran digital. Sejak 2019, Pemkot Madiun telah mencanangkan program laptop gratis, juga penambahan titik wifi gratis di seluruh wilayah Kota Madiun. Adapun dalam program ini, Pemkot Madiun telah menjalin kerjasama dengan Google for Education Indonesia, mulai dari penyediaan sarana pembelajaran, pemanfaatan teknologi, hingga sertifikasi guru untuk kandidat sekolah rujukan Google. Tak hanya itu, program laptop gratis juga bekerja sama dengan Acer untuk memenuhi sarana pembelajaran teknologi digital, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih optimal. Senin 14 April, Wali Kota Madiun Dr. Maidi bertemu dengan perwakilan dari Google Indonesia dan
dan Acer. Adapun dalam audiensi dengan Google, membahas tentang progres transformasi digital di Kota Madiun dan dari evaluasi yang dilakukan Google menunjukkan hasil yang memuaskan. Saat ini ada 15 sekolah kandidat rujukan Google di Kota Madiun. Pemkot Madiun akan terus mendorong sekolah untuk dapat memenuhi kriteria penilaian, sehingga bisa menjadi sekolah rujukan Google. Sementara itu, dari pertemuan dengan Acer, Wali Kota berkenan membuat video tentang pembelajaran digital di Kota Madiun. Mantan Sekda Kota Madiun itu memaparkan program dan kegiatan yang berlangsung sejak saat ini, termasuk manfaat dari kerjasama bersama Acer. Kota ini memang di mana akan mendunia, perubahan teknologi harus kita ikuti. Salah satu perubahan teknologi pendidikan, perubahan teknologi pembelajaran pendidikan, kita didampingi Google ini sudah berjalan. Nah nanti kekurangan-kekurangan semuanya kita benahi. Insya Allah nanti kita akan pemaparan di Jakarta tanggal 28. Dengan kondisi itu ternyata anak-anak dan guru itu sudah go internasionalnya sudah banyak. Maka terima kasih Google selalu mendampingi kita dan ternyata manfaatnya luar biasa. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan Kereta api menjadi salah satu transportasi yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pelayanan transportasi umum, khususnya kereta api, menjadi perhatian utama bagi para penumpang. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi antara Pemkot dan KAI Daob 7 yang digelar di NDKV Aston, Senin 14 April. Wali Kota Dr. Maidi bersama dengan beberapa perwakilan OPD dan jajaran KAI Daob 7 membahas tentang program penataan stasiun Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyampaikan bahwa penataan ini termasuk bagian dari upaya mewujudkan kota yang ramah dan tertata sehingga dapat menarik wisatawan hadir di Kota Pendekar. Penataan stasiun Madiun akan menjadi konsep baru dengan menjunjung nuansa go green. Oleh karena itu, desain akan disesuaikan dengan tata letak Kota Madiun. Demi mewujudkan kenyamanan masyarakat, penataan ini juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah seperti bus wisata. Penataan nantinya dapat segera direalisasi guna mendukung kemajuan Kota Madiun secara berkelanjutan. Dan alhamdulillah KAI ada program itu akan segera ditindaklanjuti koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang intinya pemerintah daerah sangat mendukung karena ini juga akan pelayanan publik masyarakat Madiun dan sekitarnya yang akan kita stasiun. Stasiun harus nyaman, aman, senang. Makanya inilah pemerintah daerah sangat mendukung sekali untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan semakin cepat semakin baik. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Kota Madiun kembali siapkan destinasi wisata unik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Aulia Maulida bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.